Sudah perbincangan kita di hari ini, pagi ini cukup menarik Bang ya. Mungkin Ya. di segmen ketiga nih kita akan membahas yaitu bagaimana masa jayanya karet di Provinsi Jambi pada tahun 70 sampai tahun 90 juga cukup jaya Bang ya. Ya. Namun sampai saat ini mungkin kejayaan itu sudah purna, menghilang Bang ya. Bang, gimana Bang sebelum berjasa Bang kejayaan kebun kita karet dulu sampai saat ini kan tambah harga karet juga anjlok Bang, cukup anjlok Ya. Bang ya. Gimana pandangan Abang lihat terkait ini kondisi yang saat ini Bang? Ya, beberapa waktu yang lalu Dinas Perkebunan mengumumkan bahwa ada 3 pabrik karet tutup. Nah, tutupnya pabrik karet itu kan berdampak kepada tenaga kerja. Iya kan? Itu yang disampaikan oleh Dinas Perkebunan. Ini sebab harga karet yang anjlok. Ya nggak? Saat ini harga karet di sekitar Jambi ini hanya sekitar Rp7.000 per kilo. Ya kan? Jauh karet ya? rakyat. Sedangkan di Tebo, ya nggak? Itu bisa 9.000 mengarah 10.000. Di sekitar batas Sumsel, ya Senawar sekitarnya itu juga mendekati 10.000 harga karet. Kenapa ini di Jambi ini terjadi? Rakyat bawa karet satu mobil coal diesel, bawa ke Kram Rubber di sekitar kota Jambi ini, tidak mau beli mereka. Alasannya apa Bang? Alasan birokrasi dan sebagainya, kualitas dan sebagainya. Harusnya pemerintah turun tangan di situ. Tapi pemerintah pura-pura nggak tahu yang namanya Dinas Perkebunan. Ya nggak? Nah, bagaimana caranya untuk harga karet ini naik? Itu dulu. Nah, bagaimana bisa seperti Tebo itu mendekati 10.000 karena mereka bawa ke Sumatera Barat. Nah, bagaimana di Sumsel karena mereka bawa ke Tanjung Api-Api segala macam. Nah, sekarang untuk Jambi ini itu jalan dari saya pernah tulis semacam tulisan yang mengakibatkan Jokowi meninjau itu Sungai Gelam itu jalan Sungai Gelam. Karena itu ada jalan yang di daerah Sungai Gelam itu sampai ke Betaling. Dari Betaling itu ke Senawar itu tempat timbangan truk-truk itu hanya 4 km. Itu memang batas Sumatera Selatan. Itu hanya ada jalan biasa, jalan masyarakat. Nah, bagaimana kita mengupayakan pemerintah Provinsi Jambi bisa bekerja sama dengan pemerintah Banyuasin untuk menembuskan jalan itu. Sehingga pedagang-pedagang Sumatera Selatan itu bisa masuk ke daerah Betaling, Sungai Gelam, membeli harga karet. Mereka bisa pasang badan petani. Wah, kami dari Palembang. Oh, Palembang, berapa harga karet? Misalnya 7.500. Tidak, kami mau 9.000. Naik terus kan? Kalau 7.000 kami jual dengan orang Jambi aja. Jambi lebih dekat. Jadi ada persaingan. Nah, begitu. Penekanan harga juga bisa lebih tinggi ya. Iya, jadi maka jalan ini perlu dipikirkan. Tapi udah betul sekarang pemerintah daerah memperbaiki jalan ke Sungai Gelam itu. Sudah ada pengarasan rigid beton dan semua. Udah betul. Nah, nanti kalau itu sudah tembus, berarti ada barang-barang yang diekspor ke Tanjung Api-Api, dia bisa masuk ke Talang Duku, lebih dekat ke Talang Duku daripada Tanjung Api-Api. Iya kan? Harga juga lebih ini Bang. Lebih bisa bagus. Kemudian, ya nggak, ada yang sakit. Di sekitar Banyulincir dan sekitar Senawar, tidak mungkin dia larikan ke Palembang. Macet kan 3 jam, 4 jam. Bagus dia lari ke Jambi. Nah, udah betul dulu, waktu Burhanuddin jadi bupati, bangun rumah sakit yang bagus di Sungai Gelam itu. Jadi kalau ada apa-apa, orang lari ke situ menyelamatkan. Lebih cepat Bang ya? Lebih cepat. Jadi ini memang masalah karet ini juga perlu tolong pikirkan pemerintah. Sekarang rakyat saking putus asanya dia mau makan, dia tebang itu pohon karet. Dia tebang itu pohon karet, dijual ke somin-somin atau ke perusahaan plywood segala macam. Berarti kayu pohon karet ditebang dijual ke Bang ya? Nah, itu yang kelihatan setiap hari di jalan raya itu. Berarti cukup riskan juga nanti ke depannya Bang ya? Berarti karet kita akan punah, akan hancur kan? Sedangkan kita terkenal daerah penghasil karet, akan hancur. Kemudian dia kadang-kadang merubah dengan tanaman sawit dan sebagainya. Oke, dia tanam sawit, tapi dia tidak berpikir rakyat ini 4 tahun lagi baru berhasil. Itu pun memerlukan biaya. Biaya cukup besar. Biaya cukup besar, dia pupuk dan sebagainya. Kemudian menjelang 4 tahun dia mau makan apa? Nah, itu peran Dinas Perkebunan. Bagaimana caranya Dinas Perkebunan?
Iya kan? Harus memperhatikan win-win solution untuk perkebunan karet nih, Bang. Jangan Bagaimana caranya supaya jalan Senawar ke Petaling, kemudian masuk Sungai Gelam itu bagus. Bagaimana caranya? Supaya pembeli dari Sumatera Selatan beli. Kalau di daerah Tebo dan sebagainya, Bungo, orang dari Padang beli di Tebo ke daerah itu, maka harga karetnya naik. Di Jambi, seputar Jambi ini yang susah. itu apa, Bang? Apakah memang ada permainan dari tengkulak atau dari pengusaha atau gimana? Bisa kok- Tengkulaknya main. Tengkulak kadang-kadang mengancam karena perabar itu. Kalau kamu beli rakyat punya, dari kami tidak kasih karet lagi. Mereka takut. Berarti Tidak ada intimidasi kebahagiaan. dari Nah, tengkulak inilah itu, peran Bang. pemerintah yang pura-pura nggak tahu. Iya, jangan pura-pura nggak tahu pemerintah. Berarti- Kerja dong. Berarti pemerintah daerah, kabupaten dan provinsi juga harus kuat di situ. Bagaimana dia menekan para cekongan ini jatuhnya, Bang, supaya Iya. harga karet di Jambi juga Bisa naik. Oke lah karetnya. Sekarang kita retas itu. Supaya orang dari Palembang tuh bawa duit ke Jambi beli karet. Orang dari Padang udah beli karet di Tebo, di Bangko, di Serangon. Ya enggak? Dia udah beli karet di situ. Harga karet naik beda. Beda dengan sekitar Jambi ini, Batanghari, Muara Jambi. Jadi beda. Nah, itu pemerintah harus berpikir yang mana perlu Iya. diretas jalan itu. Terus kedua dengan jalan, terus persaingan karet juga bersaing antara di satu daerah lain. Untuk petani juga cukup enak untuk menjual. Oh, Iya, di sini dengan lebih adanya tinggi, dijual persaingan situ itu, aja. dia nih. bebas menentukan jualnya kemana. Siapa pembeli yang harga tinggi, dia jual. Iya kan? Kita tolong. Tapi pemerintah tolong bikin jalan itu. Bagaimana caranya dari Senawar itu sampai ke Betaling. Biar- Tolong dong. biar lancar, Bicara Bang, dengan ya. bupati sana. Biar lancar. Jangan masa jayanya dulu tahun 70 sampai sekarang sudah hilang. Iya, Bang. udah suram terus, Karena- terus. Malah karet, batang karet ditebangin. Bang. Terus dampak perkebunan karet juga sampai saat ini juga kita lihat juga cukup jauh turun drastis, Bang. Karena banyak ditebang, Bang. Ya? Iya, mereka tebang. Tebang. Mereka pindah ke sawit. Sawit. Tunggu sawit 4 tahun lagi. Selama 4 tahun dia mau makan apa? Sawit juga perlu dipupuk. Kalau nggak dipelihara dia nggak bagus tumbuhnya. Terus dampak dari ini cukup besar, Bang, yang baik di pengusahaan lapangan pekerjaan juga nanti terputus ya, banyak pengangguran, Bang, karena banyak tutup itu, Bang. Ya. Dinas Perkebunan lapor sudah 4 kram rubber tutup. Bukan sedikit tenaga kerja. Yang dampak dari tutupnya kram rubber ada perusahaan karet itu kan. Nah, itu juga harus diantisipasi pemerintah. Harus dipikirkan juga, Harus Bang. Jangan dipikirkan. sampai nanti perusahaannya tutup, terus pengangguran juga nanti bertambah di Jambi. Iya, pengangguran bertambah. Apalagi tadi yang kita singgung masalah beras. Beras mahal. Kasihan dong rakyat ini. Siapa yang bisa bela ini? Tampil dong pemerintah. Tolong dong rakyat ini sekarang. Jangan hanya gigitan seremonial aja nanti, Bang. Jangan terpengaruh terlalu banyak seremonial. Masalah pro rakyat dari dipikirkan. Tolong dong. Iya kan? Kita ini pemimpin, punya tanggung jawab. Iya kan? Iya. Nah itu, saya harapkan begitu. Berubahlah. Bagaimana? Dinas-dinas teknis tolong bantu Pak Gubernur itu. Bagaimana caranya? Iya kan? Bang, kalau untuk setiap daerah itu berapa, Bang, harga karet Bang beroperasi, misalnya Batanghari, Muaro Jambi, sama Jambi itu, kota Jambi itu beroperasi itu bukan harganya? Iyalah, itu sekitar itu aja. 7.000, Bang, ya? Kalau di Jambi misalnya 7.000 atau 7.000, di Batanghari paling di Sumbernya paling 7.000. Mungkin bahkan kurang. Kalau sebelumnya mungkin, tahun-tahun sebelumnya mungkin harganya Bisa sampai 18.000 dan sebagainya. Berarti apa faktor terlalu jauh dari 18.000 ke 7.000 itu apa? Itu di samping itu dulu masalahnya di samping pasar internasional juga pasar daerah kan. Karena tidak adanya pembeli, tertutup, tidak ada komunikasi hubungan lalu lintas dan sebagainya. Itu menyebabkan harga suatu daerah itu anjlok, sekitar Batanghari, Muara Jambi. Iya kan? Nah itu anjlok. Padahal karet kita ini dari luar, Bang, ya? Iya. Banyak dikirim luar, ya? Oh itu untuk ekspor, karet kita ekspor. Jambi kan terkenal untuk ekspor karetnya. Terus mungkin yang ini terakhir nih, Bang, menarik untuk ketampangan juga sama pembentukan, mungkin kita apakah mendukung untuk pembuatan provinsi untuk nambah ke depan untuk ketahanan pangan sama ketahanan keamanan juga nih. Oh iya, saya ini Bung Denny kebetulan mantan anggota DPR RI, lama saya di DPR RI. Jadi bicaranya tingkat nasional juga ada kan, saya ngerti itu, iya kan. Nah ada usul Mendagri
untuk mengusulkan supaya ada provinsi baru, Kepulauan Anambas dan sekitar Natuna itu berdiri provinsi. Itu usul yang paling baik oleh Mendagri Tito. Saya sangat setuju itu. Karena itu kaitan dengan pertahanan negara. Karena di situ berhadapan langsung dengan daratan Malaysia, Thailand, Cina daratan dan sebagainya. Maka itu perlu dipertahankan. Dan kalau di situ sudah provinsi, kita juga mengharapkan Kasat tidak perlu buru-buru meningkatkan Korem jadi provinsi, jadi Kodam dan sebagainya. Tapi tolong ada daerah-daerah itu terus, ya kan, program itu. Tapi tolong utamakan Kepulauan Anambas ini berdiri Kodam untuk ketahanan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini pertahanan wilayah penting sekali. Dan kita perlu dukung ini konsep Mendagri Tito Karnavian untuk mendirikan provinsi baru, Kepulauan Anambas. Ya kan? Sebenarnya kawan-kawan DPR dengan hak angket aja, hak prerogatif bisa itu usul. Saya dulu pernah usulkan bersama kawan-kawan mengusulkan Bangka Belitung itu jadi provinsi dia. Kawan-kawan yang tekan sama saya yang panggil kawan-kawan itu bikin usulan jadi provinsi. Nah ini Tito sudah mengusulkan, kita perlu desak ini Tito. Ya lah, Mendagri supaya ini jadikan provinsi Anambas demi ketahanan wilayah Republik Indonesia berserta kodamnya dari Kasat bikin di situ. Bang, mungkin ini waktu juga kita menghabiskan waktu, Bang. Mungkin di lain kesempatan kita bisa membahas hal-hal yang menarik di Provinsi Jambi, Bang. Insya Allah. Dan saudara, itulah hasil dialog kami atau perbincangan kami sama Bang Usman Dermulan, yaitu mantan Ketua HKTI Provinsi Jambi dan sekaligus mantan Bupati Tanjung Jabung Barat 2 periode. Dan itulah hasil dialog kami dari sama Bang Usman. Dan jangan lupa saksikan terus Kompas TV Jambi di program Sapa Jambi setiap pagi. Kompas TV, independen, terpercaya.